ketika jenazah Yesus diturunkan dari salib, di bawah salib itu ada bundanya Maria yang menerima dia. Ada satu patung yang dibuat oleh Michelangelo berjudul Pieta. Pieta itu artinya belas kasih, menggambarkan Maria yang membopong, yang duduk sambil membopong Yesus, jenazah Yesus. Patung itu dikagumi banyak orang dan meresapi hati banyak orang juga, karena di situ Michelangelo itu melukiskan Maria yang terharu. Orang yang memandang patung itu mungkin ikut terharu karena begitu bagusnya apa yang dilukiskan oleh patung itu. Maria yang terharu melihat anaknya itu, jenazahnya. Terharu tidak berarti sedih, merana, tetapi terharunya Maria itu terharu yang penuh dengan sukacita. Seperti sukacitanya ketika ia tahu bahwa ia mendapat tugas dari malaikat Tuhan itu untuk menjadi ibu dari Yesus, Sang Penyelamat. Maria bersukacita, penuh dengan syukur, karena ia tahu putranya itu sudah menyelesaikan tugasnya. Kita tahu waktu jalan salib itu bertemu pandang. Sepertinya waktu itu Maria beradu pandang dengan Yesus untuk saling menguatkan hati. Bukan hal-hal lain, tetapi menguatkan hati. Dan sekarang Maria terhibur karena Yesus sudah selesai menjalankan tugasnya. Dan sepertinya Maria sekalipun mungkin ikut ke kubur Yesus, tidak merasa perlu hari Minggu pertama itu untuk pergi mengunjungi, karena kemungkinan besar rasanya Maria itu menunggu di rumah sampai putranya datang. Karena pasti Bunda Maria itu sudah percaya. Dia merenungkan seluruh hidupnya. Putranya itu lain daripada anak-anak lain. Karena ketika dipersembahkan ke bait Allah, seorang tua bernama Simeon itu menatang bayi itu dan berkata bahwa bayi itu menentukan nasib manusia. Dan bersyukur ia boleh melihat bayi itu Simeon. Kemudian juga ketika usia 12 tahun Yesus dipersembahkan, Yesus dibawa untuk merayakan Paskah di Yerusalem, bait suci yang Yerusalem yang terkenal itu. Ketika pulang, mereka kehilangan anak itu, dan anak itu didapat kembali sesudah 3 hari di bait Allah berbincang-bincang dengan ahli-ahli Taurat.
dan tua-tua agama. Dan dengan tegas anak itu mengatakan ketika ibunya, "Mengapa kamu melakukan itu?" Yesus berkata, "Bukankah aku harus di rumah Bapakku?" Karena itu Maria sudah percaya. Ia pun mengikuti Yesus, dan pastilah ia mengikuti apa yang dikatakan Yesus kepada orang banyak itu. Maria selalu ada bersama dengan Yesus. Dan kepercayaan akan kebangkitan Yesus itu sudah ditunggu Maria di rumahnya. Karena dia di rumah, katakan mungkin di rumah keluarga Yohanes. Karena ketika menjelang wafatnya, Yesus itu berkata kepada Yohanes, "Lihat itu ibumu." Dan kepada Maria dikatakannya, "Hai wanita, lihat itu anakmu." Karena itu Maria menunggu di rumah. Tetapi seorang wanita lain, wanita ini pagi-pagi benar sungguh berniat baik untuk membalsam jenazah Yesus. Pagi-pagi benar ke makam, dan ia melihat batu besar itu sudah berpindah tempat. Tetapi ia tidak berani masuk dan pergi mendapatkan murid-murid Yesus. Petrus dan Yohanes itu ya mungkin masih sedang tidur karena masih pagi-pagi benar, belum punya rencana mereka itu untuk melihat Yesus, jenazah Yesus, karena mereka sudah beranggapan dia sudah mati. Dan perempuan ini juga berpikiran untuk membalsam jenazah Yesus, tetapi jenazah Yesus sudah tidak ada lagi. Petrus dan Yohanes yang dikasihi Yesus itu pulang melihat tidak ada jenazah Yesus di makamnya. Tetapi perempuan ini tinggal tetap di situ sambil menangis. Kepada penjaga taman yang menemuinya, dia berkata, "Tuan, jika Tuan tahu di mana jenazah diletakkan, tolong katakan kepadaku supaya aku mengambilnya." Perempuan ini mempunyai inisiatif untuk mengambil jenazah Yesus. Dan mungkin karena itu perempuan ini, Maria dari Magdala, bertanya kepada penjaga taman itu. Tetapi penjaga taman itu memanggil dia, "Maria." Baru Maria ini terkejut karena kemudian dia mengenali penjaga taman itu sebagai Yesus yang dicintainya. Beruntunglah ia, karena kemudian namanya disebut-sebut dalam madah Paskah itu. "Mengapa engkau datang ke kubur? Apa yang mau kau lihat?" Madah Paskah itu antara lain berisi kata-kata itu. Lalu kita tahu Maria dari Magdala ini diberi karunia untuk melihat dia yang bangkit. Hanya Roh yang dapat melihat. Maria ini mendapatkan kuasa Roh, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada umat di Efesus itu. Karena Roh dan kuasanya ia bangkit. Ia bangkit. Murid-muridnya belum, nanti kemudian.
sore hari baru. Di Emmaus itu 2 murid melihat Yesus yang bangkit. Dan orang yang melihat dan merasakan kebangkitan itu, yang ingin dijadikan Yesus sebagai saksinya, ialah mereka yang percaya kepadanya, yang percaya akan kebangkitannya. Karena orang-orang pilihan itu semestinya dan seharusnya kemudian menjadi saksi-saksinya. Kepada kita juga, kita diminta untuk percaya kepada kebangkitan itu dan kuasanya. Ia bangkit dengan kuasa penuh, dengan roh kekuasaan ada padanya. Karena itu mari kita percaya akan kebangkitan itu, supaya hidup kita pun ini hidup yang terarah. Mungkin kita belum begitu mengerti kebangkitan itu seperti apa, tapi sepertinya roh yang menguasai daripada badan kita. Sepertinya roh itu tidak perlu memerlukan lagi makanan jasmani. Yesus tidak perlu makanan jasmani lagi, sekalipun ia bangkit dengan jasmaninya. Ia menunjukkan bahwa jasmaninya itu seperti tubuh kita sekarang ini, karena ia makan ikan juga di pinggir Danau Galilea itu. Ketika murid-muridnya menjala dan tidak mendapatkan ikan, Yesus mendapatkan murid-murid itu dan berkata, "Tebarkanlah jalamu." Dan ketika mereka datang, mereka melihat Yesus yang makan seperti manusia biasa. Artinya kebangkitan itu dengan badan, tetapi badan yang rohani. Karena itu mari kita bersyukur, sekalipun kita tidak tahu bagaimana, karena kemampuan kita untuk pengetahuan pikiran terbatas, namun kita percaya karena Tuhan itu datang untuk menjadi penebus dosa-dosa kita, supaya kita dapat pulih kembali sebagai anak-anak Allah. Karena itu hari ini hendaklah kita bersukacita. Dalam keadaan apapun, hendaknya kita mempercayakan diri kepadanya. Amin.